Pasti baik, luar biasa. Yes, Yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Peniel Jakarta. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini ya Kak Owan. Iya. Kita bersaat teduh dulu. Selesai. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Matahari bersinar terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan boleh kembali lagi datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengar pujian dulu dari teman kita ya, kawan ya. Iya, dari Kim. Kim. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Selamat hari Minggu ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pujiannya Kim, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Senang Ku Baca Alkitab. 1, 2, 3. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ya, Kak Wan, selamat memberitakan firman Tuhan ya. Terima kasih Kak Esther. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kawan mau ajak adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah siap ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin membaca Alkitab, berkati kami agar dapat menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat yang 5, ayat yang ke-12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kita baca barengan ya adik-adik. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak.
Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, adik-adik, kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kawan mau ngasih tahu nih. Jadi pada waktu itu Bapak Petrus dan saudaranya, Bapak Andreas, sedang memancing ikan di danau. Lalu Tuhan Yesus datang, adik-adik. Tuhan Yesus berkata, seperti yang ada di dalam Matius 4 ayat 19. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, pada suatu hari Bapak Petrus dan kedua saudaranya, Bapak Yakobus dan juga Bapak Yohanes, mereka secara khusus diajak sama Tuhan Yesus untuk mendampingi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang di kota-kota atau di desa-desa. Itu Tuhan Yesus membawa Bapak Petrus, Bapak Yohanes dan juga Bapak Yakobus. Nah, adik-adik, tapi Bapak Petrus itu yang paling semangat, adik-adik. Bapak Petrus paling semangat sama kalau pas ditanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menanyakan kepada orang-orang di situ, siapakah Yesus? Tapi Bapak Petrus yang paling semangat menjawabnya, adik-adik. Nah, Bapak Petrus itu menjawab langsung, "Ia adalah Mesias." Nah, adik-adik, Bapak Petrus sangat semangat karena dia sangat senang sama Tuhan Yesus, adik-adik. Dia bisa ikut Tuhan Yesus kemanapun untuk menyembuhkan orang-orang. Nah, karena Bapak Petrus sering mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi, Bapak Petrus diberikan karunia, adik-adik, sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Bapak Petrus sedang lewat, sedang berjalan, orang-orang itu menunggu-nunggu, adik-adik. Jadi Bapak Petrus ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lagi sedih, dihibur sama Bapak Petrus. Nah, itu semua karena Tuhan Yesus mengaruniai Bapak Petrus. Bapak Petrus diberikan Tuhan Yesus karunia karena Tuhan Yesus menjadikan Bapak Petrus itu saluran berkat untuk orang-orang banyak. Nah, adik-adik, tadi kan di ayat yang ke-15 dan ke-16 itu dibaca kita tadi, karena itu mereka berduyun-duyun karena melihat Petrus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang-orang. Nah, adik-adik, itu makin lama orang makin bertambah, adik-adik, karena orang-orang ingin melihat mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan, orang-orang lalu pada percaya, maupun mereka laki-laki maupun perempuan, itu mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Petrus dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat, sama seperti kita, adik-adik. Ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, dokter memberikan kita obat, terus kita minum obat dari dokter. Itu semua karena Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus memakai dokter, Tuhan Yesus menjadikan dokter saluran berkat untuk adik-adik. Tuhan Yesus menjadikan dokter agar dokter dapat menyembuhkan kita. Itu semua karena Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, dan juga ketika kita sedang bersedih, Tuhan Yesus menghadirkan orang-orang yang baik, adik-adik, seperti teman kita, saudara kita, bahkan papa, mama, oma, opa, keluarga, untuk menghibur kita. Nah, terus adik-adik, seperti dalam sehari-hari, Tuhan Yesus juga memakai orang tua kita, memakai mama, papa, oma, opa, tante, om, itu untuk mengurus kita, adik-adik.
yang mengurus kita dari kecil, itu Tuhan Yesus menjadikan papa mama kita sebagai itu adik-adik. Nah, bahkan seperti sekarang ini kan kita lagi ada di masa pandemi adik-adik. Nah, kita lagi di masa pandemi itu kita pasti takut kan, kita takut tertular virus. Tapi adik-adik, kita tidak boleh takut dan khawatir karena kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti menjaga, membimbing kita dan menyertai kita kapanpun, dimanapun kita. Nah, tetapi kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan adik-adik. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, adik-adik, contohnya juga seperti kalau kita habis dari luar, kita kan pasti kan pulang langsung mandi ya adik-adik, kita harus bersih. Itu juga kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang di rumah, karena kalau misalnya kita nggak bersih-bersih itu kan menulari virus atau bakteri yang ada ya adik-adik. Jadi kalau kita udah bersih-bersih itu sama aja kita menjadi saluran berkat, karena orang tidak ada yang terkena. Itu adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga bekerja melalui para dokter, para perawat, dan semua tenaga kesehatan agar orang sakit itu dirawat dengan baik dan juga menjadi sembuh. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengaruniai itu tuh adik-adik. Tuhan Yesus yang memberikan itu. Tuhan Yesus memakai para dokter, perawat, semuanya untuk menyembuhkan orang sakit lagi. Nah, di dalam keadaan adik-adik, kalau adik-adik misalnya ada di dalam keadaan sulit, keadaan susah, adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tetap bersama adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik. Karena Tuhan Yesus selalu hadir untuk menolong adik-adik dan memulihkan keadaan yang sulit. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah adik-adik, kita mau merespon ceritanya Kak Owan. Kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Ku diberikan kidung baru. Pakai gerakan ya. Yuk, 1, 2, 3. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik harus selalu bersukacita ya, kawan. Iya, Esther, harus. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Jadikan kami anak-anak yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami berdoa untuk kami semua, untuk adik-adik, untuk papa, mama, opa, oma, om, tante, kakak, adik, keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memberikan kesehatan yang baik. Segala kegiatan kami, aktivitas kami, biarlah senantiasa Tuhan berkati. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan dari kedua orang tua, adik-adik kami. Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua. Biarlah dalam keadaan pandemi ini, tangan kasih Tuhan senantiasa tetap menjaga dan memelihara akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang dalam pelajaran mereka di sekolah Tuhan, sekalipun mereka harus belajar secara online, kiranya Tuhan memberikan ketekunan, Tuhan memberikan roh rajin belajar sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jika mereka menghadapi ujian ataupun ulangan, Tuhan mau tolong berikan akal budi kepintaran sehingga bisa menjawab setiap soal dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan adil, dengan benar, dengan jujur, sehingga boleh tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk virus corona, biarlah Engkau memampukan Tuhan, supaya virus ini bisa segera teratasi. Tuhan berkati para dokter, para suster, para perawat semua Tuhan, tenaga kesehatan, mampukan mereka untuk mereka tetap bisa menolong orang-orang yang sakit. Kiranya mereka Engkau berikan kekuatan senantiasa, dan mereka benar-benar mau sungguh-sungguh melayani mereka yang membutuhkan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, biarlah perekonomian bisa tetap terjaga dengan baik, biarlah keamanan juga bisa terjaga dengan baik. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPIB Peniel. Berkati setiap kegiatan pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Berikan kesehatan senantiasa, mampukan mereka untuk mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati segala kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik untuk mempersiapkan persembahan. Adik-adik bisa titip mama dan papa ke gereja atau juga bisa lewat video nanti ya, OVO dan GoPay. Sekarang kita memuji Tuhan dulu. Kita memuji Tuhan dari Kuberi Persembahan. 1, 2, 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bait yang kedua adik-adik. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, adik-adik atau bisa lewat video berikut ini adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Sekali lagi adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan
kita berdoa. Adik-adik ikutin doanya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah berkatilah persembahan sembahan yang telah yang telah kami berikan. kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang belum ngirim video tetap ditunggu ya Kak Owan ya. Oh ya Nah, adik-adik. Tapi dikirim videonya itu landscape ya adik-adik, jadi miring. Ya. Jangan yang portrait. Biar lebih lebar gitu kelihatannya Kak Owan ya. Jadi pas dimasukin di videonya. Iya. Gitu adik-adik. Ya, ditunggu ya adik-adik ya. Nah, Oke adik-adik. sekarang kita udah mau tutup ibadah kita ya Kak Owan. Kita ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Oh berkati kami ya. Yuk 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Sekali lagi. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya kawan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Jangan lupa videonya